Satu filleting knife yang satu ini agak kaku. Ini biasanya saya buat motong long stroke. Jadi satu gerakan. Kalau motong bahan makanan lebih diusahakan satu gerakan. Jadi ini membantu karena ini tipis dan panjang. Tapi ini agak kaku. Ini lebih berfungsi untuk memotong, terutama sangat membantu untuk memotong bagian tulang karena sangat keras. Dan saya biasanya pakai pisau ini untuk ikan yang lebar tapi nggak terlalu gendut. Jadi bisa gerakan memotongnya bisa enak, dan karena ikannya nggak terlalu besar, saya juga bisa dengan posisi gerakan yang. Tapi ini ada batasannya ikannya harus cenderung tipis atau langsing. Kalau untuk ikan yang agak besar, saya pakai ini. Kenapa saya pakai pisau yang ini? Ini pisau filleting knife yang fleksibel. Jadi saya bisa taruh ujung pisaunya lebih masuk ke dalam ikan, tapi saya bisa ikut gerakan. Kita hari ini akan motong barakuda. Cara nyimpan ikan yang terbaik, best practice adalah kita punya kontainer yang bolong-bolong. Ini bawahnya bolong. Terus kita kasih seafood di atasnya, ikan. Lalu kita kasih es batu. Tujuannya supaya ikannya ini tidak terendam air, tidak terendam darahnya sendiri. Jadi bisa terus fresh, karena ikan kalau begitu nggak fresh, baunya kan berubahnya sangat besar dan teksturnya juga paling berpengaruh. Ikan yang segar, warna insangnya merah darah, merah menyala, merah ruby, merah delima, matanya cembung dan warnanya jernih. Kepala ikan itu sangat penting. Kepala ikan memiliki banyak informasi tentang umur ikan, kesegaran ikan. Itulah kenapa kalau ikan mulai nggak laku di supermarket, mulai dibuang kepalanya. Bisa kita lihat masih banyak sisiknya, masih banyak fish scale-nya. Nanti akan kita buang, makanya kita sudah siapkan fish scaler. Ini fungsinya untuk membuang sisik ikan. Ini terbuat dari kuningan supaya tidak mudah berkarat. Dipotong. Ini perut ikannya. Saya suka motong ikan dari belakang, dibuat incision dulu, sepotong. Ini dibuat pegang. Setelah kita megang ada grip yang kuat, kita cuma mau ngikutin. Ada tulang di sini, kita cuma mau ngikutin garis tulang. Dan kita maunya satu clean cut. Tapi nggak tahu nih tulangnya, ikannya keras banget. Nggak pernah motong barakuda sebelumnya, jadi ini juga baru buat saya. Ini karena lebih flat, jadi kan sini udah kepotong, jadi lebih gampang buat pegangan. Ini bisa lihat ada suara tek 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 tek, itu kita memotong rib cage-nya, memotong tulang rusuknya, iga ikannya.
Ini daging yang di tulang-tulang ini jangan dibuang, ini bisa disendok. Ini biasanya daging yang paling banyak masuk ke jadi bakso ikan. Bakso ikan biasa bakwan ikan, bakso ikan biasanya karena ini paling gampang disendok. Saya tunjukin, saya ambilin sendok. Ada yang bilang juga ini spoon meat. Jadi ambil gelas, isi dengan air, buang tulangnya. Ini kita mau potong besar, saya nggak bisa potong kecil-kecil kalau file ikannya seperti ini. Ini porsi main course. Kalian bisa buang sisiknya, bisa buang kulitnya, bisa enggak. Saya suka ini kulitnya masih bagus. Karena ini kulitnya masih bagus, saya yakin ini bisa crispy kalau di pan fry. Kalau mau di pan fry, ini untuk supaya matangnya rata, ini ikannya ditekuk. Ini kan ikannya flat. Ikannya flat seperti ini. Kita tekuk sedikit, lalu kita potong. Tujuannya apa? Supaya matangnya rata, supaya bumbunya masuk ke dalam ikan. Gak usah banyak-banyak. Bagaimana membuang kulit ikan? Sama dari pangkalnya ini. Ini ada di pangkalnya ini saya buang dikit biasanya. Saya buang dikit supaya apa? Supaya saya punya grip. Saya buang lagi. Ini juga dagingnya tipis juga. Terus kita buat grip seperti ini. Kita buat grip seperti ini. Untuk buang kulit. Ini saya kasih contoh dikit motong ikannya. Yang paling standar ada gujon. Ini yang buat fish and chip biasanya. Ini yang potongan seukuran jari, ini buat fish and chip biasanya. Lalu bawahnya lagi ada gujonet, which is cuma versi mininya aja. Jadi ini biasanya buat ini buat fish finger. Terus ini yang ukuran ini bite size-nya, ini buat snack biasanya. Waktu saya masih belajar di hotel ada potongan file, ini buat goreng tepung biasanya. Tapi ini aduh, ini ngumpul. Ini buat goreng tepung, jadi potongannya lebar, panjang. Jadi bisa nangkep banyak saus. Olive oil, ada keluar. Saat memasak ikan, kita mau memastikan ini. Yang paling penting adalah garis matang. Garis matangnya ini harus naik dulu, kira-kira 3/4 atau 75% dari tinggi ikannya, baru kita balik. Setelah kita balik, kita mau hitung 30-45 detik. Warnanya udah bagus ya, kita angkat. Nih, ikan yang tadi udah kita file.
Saya bisa bayangkan ini pakai saus yang bright, yang seger, mungkin saus yang berdasarkan citrus, entah jeruk, entah lemon.